Baik, saya akan menjawab materi atau menjelaskan materi kisi-kisi dari fikih dan usul fikih. Pertama itu tentang fikih ibadah, yaitu toharoh dan permasalahannya. Toharoh secara bahasa artinya adalah suci atau bersih. Secara istilah adalah membersihkan diri atau mensucikan diri dari hadas dan najis yang menyebabkan terhalangnya seseorang dari ibadah atau untuk beribadah. Dalilnya itu Al-Quran Al-Baqarah 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Toharo ini terbagi kepada dua. Pertama, bersuci dari hadas. Hadas adalah keadaan seseorang yang menyebabkan tidak boleh untuk beribadah atau terhalang untuk beribadah. Hadas ini sifatnya abstrak. Hadas terbagi dua, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar yaitu mensucikannya dengan mandi wajib atau mandi junub. Contoh keadaannya itu haid, nifas, keluar mani, orang yang meninggal, dan lain-lain. Kemudian hadas kecil itu mensucikannya dengan berwudu. Jika tidak bisa dengan berwudu atau tidak ada air, maka dengan tayamum. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan dalam toharoh. Pertama itu tentang kurangnya air atau susahnya akses terhadap air. Nah, dalam kondisi tersebut, misalnya wudu bisa diganti dengan tayamum jika tidak ada air. Begitu juga dengan mandi wajib. Nah, kemudian kondisi kedua itu sakit. Sakit di sini contohnya misalnya tidak bisa terkena air. Nah, maka bisa dengan metode mengusap, cukup mengusap pada anggota-anggota tubuh. Atau jika tidak bisa diusap, maka cukup dengan di tayamum tadi, ya bertayamum. Nah, kalau misalnya ada luka, misalnya lukanya itu tidak di semua anggota wudhu, maka boleh anggota tubuh yang terkena luka itu tidak dikenakan air atau tidak dibasuh air. Kemudian segala sesuatu yang misalnya najis yang tidak bisa dihindari. Contoh, ketika kita pergi keluar ada percikan-percikan lumpur, debu, maka itu dimaafkan selagi kita usahakan untuk menghindarinya. Materi selanjutnya itu tentang ibadah. Ibadah secara bahasa artinya dasar dari kata ta'abbud, artinya tunduk atau patuh. Secara istilah adalah segala perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terbagi dua, ibadah maqdoh dan ibadah ghairu maqdoh. Ibadah maqdoh ini adalah ibadah yang diatur tata cara pelaksanaannya dalam Al-Quran sedemikian rupa. Contoh, sholat, puasa, zakat, haji. Sementara ibadah ghairu maqdoh adalah selain dari ibadah maqdoh tersebut. Ini lebih dikaitkan dengan aktivitas sosial seperti tolong menolong, bersedekah, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang tata cara sholat dan syarat dan rukun sholat. Nah, rukun sholat itu ada 13. Pertama dimulai dengan niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi, kemudian salam dan tertib. Nah, rukun-rukun ini harus ada dalam sholat. Jika tertinggal, maka sholatnya bisa tidak sah. Kemudian syarat sah dan syarat wajib sholat, yaitu Islam, balik, berakal, suci dari hadas dan najis, telah masuk waktu sholat, menghadap arah kiblat, dan telah masuk waktu sholat. Selanjutnya masuk pada materi sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya secara bahasa menggabungkan. Artinya menggabungkan pelaksanaan dua sholat fardu pada satu waktu.
Jamak ini terbagi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim ini adalah menggabungkan sholat dua buah dua uh, dua dua sholat fardu dalam satu waktu, yaitu dilaksanakan di awal. Contoh, menggabungkan sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Sesudah sholat zuhur maka dilanjut dengan langsung sholat asar. Kemudian jamak takhir. Jamak takhir ini kebalikan dari jamak takdim tadi, yaitu melaksanakan menggabungkan dua buah sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang akhir. Zuhur dengan asar tadi dilaksanakan di waktu asar. Kemudian jamak qasar. Jamak qasar ini adalah kemudian sholat qasar. Qasar ini adalah meringkas jumlah rakaat sholat. Contoh, sholat zuhur itu kan 4 rakaat, di qasar menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat maghrib dan subuh tidak bisa diqasar, tetap 3 rakaat dan 2 rakaat. Nah, bagaimana kondisi yang membolehkan kita untuk jamak dan qasar, yaitu ketika kita sedang musafir atau dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini juga ada syaratnya, yaitu kurang lebih itu 80 sampai 90 km. Jika tidak sampai jarak sedemikian, itu belum bisa dilaksanakan sholat jamak atau qasar. Nah, kemudian kita masuk pada sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan oleh kaum laki-laki ketika di hari Jumat di waktu zuhur. Sholat Jumat ini adalah dilaksanakan 1 kali 1 minggu dan wajib bagi laki-laki yang telah baligh berakal melaksanakannya. Sholat Jumat ini dilaksanakan dengan diawali khutbah Jumat dan dilaksanakan dengan sholat 2 rakaat. Nah, sholat Jumat ini dilandaskan pada Quran surah Al-Jum'ah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk yang artinya, wahai orang beriman, segeralah kamu melaksanakan sholat Jumat dan segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Adapun syarat-syarat sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah, dilakukan di waktu zuhur, dan di adanya 2 khutbah. Masuk kita pada materi puasa. Puasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu saum, as-saum, siam, yang artinya menahan. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa ini dilandaskan atau dalilnya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian puasa ini terbagi kepada 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ini adalah puasa yang wajib kita laksanakan. Contoh, puasa Ramadan di bulan Ramadan. Puasa nazar itu puasa yang kita wujudkan ketika kita berjanji, adanya sebuah janji yang harus ditunaikan. Kemudian puasa qadha. Qadha ini adalah mengganti puasa wajib, puasa Ramadan. Kemudian puasa kafarat. Selanjutnya itu puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi dan tidak diwajibkan. Sebagaimana namanya itu sunnah. Adanya puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada materi zakat. Zakat ini secara bahasa artinya bertambah. Zakat ini terbagi kepada 2.
ada zakat fitrah. Zakat fitrah inilah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap manusia atau setiap jiwa, uh, Nah, uh, zakat fitrah ini waktu pembayarannya itulah dimulai dari awal Ramadan dan diakhiri ketika menjelang khatib naik mimbar pada 1 Syawal. Nah, ada beberapa waktu yang pembagian waktu terkait pembayaran zakat fitrah. Waktu yang mubah dikatakan mubah wala itulah dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Waktu yang dikatakan afdal itulah pada 1 Syawal setelah subuh. Nah, itu waktu yang paling afdal. Nah, kemudian jumlah pembayaran itu adalah senilai dengan makanan 2,5 kilogram. Boleh diberikan dengan makanan pokok atau boleh juga diuangkan. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini adalah sejumlah harta yang dikeluarkan berupa uang, hasil pertanian, emas, perak, barang temuan, dan lain-lain yang telah mencapai haul dan nisab. Haul dan nisab. Kemudian kita masuk pada materi haji dan umroh. Haji adalah ibadah ziarah mengunjungi Baitullah yang hukumnya wajib sekali seumur hidup dan dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, yaitu Syawal, Zulkaidah, Dzulhijjah. Kemudian umroh ini dikatakan juga dengan haji kecil. Bedanya umroh ini dilaksanakan itu boleh di setiap bulan atau setiap tahun. Dan juga yang membedakan ini pada rukunnya. Rukun haji itu ada ihram, memakai pakaian ihram, tawaf, wukuf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, sementara umrah itu tidak ada wukufnya, itu yang membedakan. Kemudian kita masuk pada pembahasan materi pokok bahasan kedua, yaitu fikih munakahat dan fikih muamalah. Nah, pertama itu tentang jual beli. Jual beli secara bahasa adalah akad pertukaran harta dengan harta untuk kepemindahan kepemilikan yang sah, halal, dan didasari pada keriduan. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 275, yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, adapun rukun dan syarat jual beli adalah pertama itu pelaku ini yaitu akidain, atau dua orang yang berakad, adanya penjual dan pembeli, dan juga objek itulah barang yang diperjual belikan atau makud alaih, dan juga sigot ini adalah ijab kabul. Misal aku membeli barang ini dan aku terima. Nah, kemudian kita masuk pada materi tentang ijarah dan ran. Ijarah ini adalah secara bahasa itu adalah sewa menyewa. Nah, yaitu menjadikan pemindahan hak guna untuk atau hak guna dalam atau manfaat suatu barang atau jasa dalam batas waktu tertentu. Namun tidak ada pemindahan kepemilikan. Artinya Anda hanya mempunyai akses untuk memanfaatkan secara manfaat, tapi tidak sampai dimiliki. Itulah dikatakan dengan sewa menyewa. Rukunnya itu ada akidain, yaitu sama seperti jual beli tadi. Akidain yaitu orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Adanya sigot atau ijab kabul, kemudian objek, kemudian upah dari sewa menyewa tersebut, biasanya berupa uang. Kemudian ron ini adalah dalam bahasa sehari-hari kita itu gadai syariah, yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan pelunasan hutang. Itu tidak dalam kondisi kita berhutang pada seseorang,
dan menjadikan suatu barang itu jaminan jika tidak seandainya tidak bisa melunasi hutang tersebut. Adapun rukun dari ran ini adalah ran peminjam, murtahin itu orang yang meminjam atau orang yang berutang. Kemudian marhan yaitu barang jaminan, barang jaminan, marhan bih itu barang yang diperjualbelikan atau yang diutangkan. Kemudian tigot, ijab kabul. Kita masuk pada hukum-hukum pernikahan atau perkawinan. Pertama ada wajib. Wajib itu ketika seseorang mampu secara lahir, batin, dan dikhawatirkan terjadinya perzinahan, maka ia wajib untuk menikah. Dua sunnah. Sunnah ini mampu secara lahir dan batin, namun bedanya ini tidak takut terjadi perzinahan, maka ia disunnahkan untuk menikah. Kemudian mubah inilah kondisi ketika ia tidak ada motivasi untuk menikah, tidak takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti perzinahan, maka ia mubah, boleh menikah. Ini adalah hukum asal pernikahan. Dan makruh adalah ketika ia menikah namun belum mampu secara maksimal, dan juga atau bisa juga menikah karena adanya tekanan atau dijodohkan misalnya. Kemudian haram itu menikah untuk tujuannya menipu, menyakiti, dan lain-lain, atau bermaksud jahat. Kemudian rukun nikah adanya calon suami, calon istri, dua saksi laki-laki, dan ijab kabul. Kemudian kita masuk pada materi talak, rujuk, dan iddah. Talak artinya pelepasan ikatan perkawinan oleh suami menggunakan lafal tertentu. Misal, aku ceraikan kamu, aku talak kamu, atau bisa juga dengan bahasa sindiran atau kinayah, seperti dalam tradisi Arab itu menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Talak ini dibagi kepada dua, talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i ini adalah talak 1 dan talak 2. Dalam kondisi ini itu suami boleh kembali kepada istrinya selama masa iddah, boleh kembali atau rujuk tanpa adanya akad baru. Nah, kemudian talak yang kedua itu talak bain. Talak bain ini adalah talak 3. Nah, talak bain ini pula terbagi pada 2, talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro adalah yaitu bisa rujuk dengan akad baru walaupun masih dalam masa iddah. Sementara talak bain kubro itu tidak bisa kembali kepada istri kecuali adanya peristiwa atau dinamakan dengan nikah muhalil atau nikah menghalalkan. Contoh, istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bersetubuh, kemudian bercerai. Baru ia boleh menikah dengan suami lamanya dengan akad baru. Itu tentang talak. Kemudian rujuk. Rujuk ini secara bahasa artinya kembali. Secara istilah itu kembalinya suami dan istri dalam ikatan perkawinan setelah terjadinya perceraian. Kemudian iddah itulah masa menunggu bagi seorang wanita atau seorang istri setelah diceraikan oleh suami. Nah, apakah memilih untuk melanjutkan dengan suami baru, atau iddah ini juga sebagai dalam suatu kondisi ketika orang datang melamar itu tidak boleh menerima lamaran karena masih dalam masa iddah, masa menunggu apakah meneruskan atau menghentikan sebuah ikatan perkawinan. Masa iddah ini terbagi kepada 3, yaitu iddah cerai hidup, yaitu 3 kali quru, 3 kali suci, atau biasanya 3 bulan. Kemudian iddah cerai mati, itu 4 bulan 10 hari, dan kemudian iddah cerai melahirkan, itu sampai istri itu
melahirkan anaknya. Kemudian kita masuk pada materi tentang warisan atau ilmu waris. Waris ini adalah sejumlah harta atau peninggalan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada keluarga atau kepada ahli waris berdasarkan dengan ketetapan syariat atau ketetapan dalam Al-Quran. Nah, ilmu waris ini disebut juga dengan ilmu faraid. Nah, adapun pembagian harta dalam warisan itu, bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian bagian dari ibu mendapat 1/6 jika punya anak. Ayah juga mendapat 1/6 jika ada anak. Nah, sisanya dibagikan untuk anak-anak dengan perbandingan anak laki-laki itu 2 dan anak perempuan 1. Nah, jika pewaris tidak punya anak, maka ibu mendapat 1/3. Kemudian ayah mendapatkan sisa harta. Nah, terkait dengan ilmu waris ini, ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris sebelum pembagian harta warisan. Pertama, pelunasan hutang-hutang dari si pewaris atau si orang yang meninggal. Kemudian pengurusan jenazah. Kemudian pengurusan jenazah. Dan juga yang ketiga itu wasiat. Wasiat dari harus dilaksanakan. Wasiat ini catatannya tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Rukun-rukun dari waris itu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Kemudian kita masuk pada materi usul fikih. Nah, usul itu secara bahasa artinya dasar atau pondasi. Fikih artinya adalah pemahaman yang mendalam. Usul fikih adalah ilmu-ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan lain-lain. Nah, ruang lingkup dari pembahasan usul fikih adalah sumber dan dalil hukum. Kemudian metode dalam pengeluaran suatu hukum atau istinbat. Ketiga itu kualifikasi seorang mujtahid atau orang yang berijtihad. Kemudian masuk kita sumber-sumber hukum Islam. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Kemudian hadis. Hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau keinginan beliau. Hadis inilah berposisi pada sumber hukum yang kedua. Fungsinya bisa sebagai penguat atau penjelas dari Al-Quran. Kemudian ijma. Ijma inilah kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama mengenai suatu permasalahan. Kemudian kias. Kias ini menyamakan hukum lama dengan hukum baru karena adanya ilat yang sama, atau ilat ini adalah sebab musabab suatu permasalahan. Contoh, diharamkannya narkoba. Di zaman dahulu tidak ada narkoba, namun karena sifatnya sama-sama memabukkan, menghilangkan akal, maka ia dikiaskan dengan khamar. Kemudian ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seseorang atau beberapa orang dalam berpikir mengenai suatu permasalahan guna mencari suatu jalan keluar. Kemudian kita masuk pada materi ijtihad, taklid, dan urf atau al-urf. Ijtihad tadi adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang untuk menggali suatu solusi dari suatu permasalahan. Ijtihad itulah kegiatannya atau yang dilakukan orang yang disebut dengan mujtahid. Nah, kemudian taklid. Taklid ini artinya mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui penyebabnya atau tanpa mengetahui dalilnya. Nah, contoh orang-orang awam yang mengikuti pendapat para ulama. Kemudian al-urf itulah segala sesuatu adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau acuan hukum. Kemudian materi yang terakhir itu kaidah kebahasaan dalam usul fikih. Pertama ada kaidah am. Kaidah am adalah segala kaidah yang am. Am itu bersifat umum. Contoh ya ayuhan nas. Nas itu artinya
manusia, segala manusia, tidak hanya orang Islam. Kemudian kaidah khas, lawan dari am, itu dia lebih memperinci dari kaidah am tadi. Misal ya ayyuhallazina amanu, itu kan orang-orang beriman, tidak semua manusia. Kemudian kaidah amar dan nahi. Amar itulah perintah, nahi larangan. Kemudian yang terakhir ada kaidah hakikat dan majaz. Hakikat adalah makna sebenarnya. Makna sebenarnya. Kemudian majaz ini adalah makna yang tidak sebenarnya atau kiasan. Itulah materi mengenai tentang kisi-kisi fikih dan usul fikih, materi ujian kompre PAI. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.